Pak Alex pun dikagetkan lagi ketika ia menatap ke atas pohon beringin tersebut. Matanya penuh berwarna putih bulat, sedangkan wajahnya berwarna hitam legam, seperti bekas kulit yang terbakar gosong. Selamat datang dan kembali di Radio Tengah Malam, dan selamat datang di konten seram. Di video kali ini, kita akan mendengarkan pengalaman dari seorang bapak yang kita sebut saja Bapak Alex yang diganggu jin korin. Sebelum menuju cerita, sebaiknya klik tombol berlangganan dan share cerita ini kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendengarkan pengalaman-pengalaman seram. Sewaktu masih remaja, Pak Alex itu dikenal sebagai orang yang sangat badung. Salah satu kenakalannya adalah ketika ia menghabiskan uang pembayaran SPP sekolahnya untuk bermain game PlayStation dan membeli rokok bersama teman-teman seusianya. Selain itu, Pak Alex juga sering bolos dari sekolahnya hanya untuk sekedar main-main gak jelas bersama teman-temannya. Sudah beberapa kali surat dari guru BP datang ke rumah untuk orang tuanya, yang dimana dititipkan langsung lewat Aini yang merupakan tetangga rumahnya. Dan saat Pak Alex pulang, sudah pasti ditegur langsung oleh kedua orang tuanya. Tapi hal itu nggak membuat Pak Alex kapok. Ia malah terus mengulanginya tanpa jera sedikit pun. Dan alhasil, semakin membuat ibu juga bapaknya benar-benar dibikin pusing dengan kelakuannya. Pada akhirnya, dengan penuh paksaan atas permintaan langsung orang tuanya sendiri, Pak Alex dititipkan di sebuah pesantren yang letaknya cukup jauh dengan kampung halamannya. Pesantren tersebut berada di kota Tasikmalaya, tepatnya di Jawa Barat. Singkat cerita, Pak Alex yang menolak keras untuk dipesantrenkan sudah beberapa kali kabur dari pondok pesantren tersebut dan pulang ke rumahnya dengan cara frontal. Namun, kedua orang tua Pak Alex tidak kalah akal. Mereka selalu memaksa dan membujuk Pak Alex untuk kembali ke pesantren dengan harapan suatu saat tingkah laku juga akhlak anaknya itu bisa berubah. Meski beberapa kali harus pindah-pindah pesantren yang masih di sekitaran daerah Tasikmalaya, akhirnya Pak Alex manggut dan mau menetap di sebuah pesantren karena diiming-imingi sepeda motor oleh kedua orang tuanya. Kalau kamu bisa bertahan 2 tahun pesantren, sama bapak nanti dibeliin motor, ucap orang tua Pak Alex padanya. Di pesantren inilah Pak Alex benar-benar memperkuat mentalnya sendiri untuk tidak pulang ke rumah. Meski dalam keadaan yang sejujurnya tidak baik-baik saja, karena di pesantren Pak Alex ini berbeda dengan pesantren yang sebelumnya. Kalau di tempat dulu, sewaktu dia pesantren, perkobong atau ruangan tempat tinggal santri itu berisi 3-4 orang. Di pondok pesantren yang satu ini, justru perkobong itu diisi nggak lebih dari 1 orang. Belum lagi, suasana tempatnya yang sedikit tidak mengenakkan, yang dimana letak pesantren juga kobongnya terletak di daerah perbukitan yang agak rimbun dengan hiasan pemandangan hamparan luas tempat pemakaman umum di samping pondok pesantren tersebut. Belum lagi tembok-tembok kobong tempat ia tinggal terlihat sangat lembab dan sedikit berlumut. Sekalipun Pak Alex ini bandal, tapi melihat kondisi yang kayak gini, ia malah jadi penakut. Ia masih ingat dengan salah satu cerita dari temannya dulu bahwa makhluk tak kasat mata rata-rata sangat menyukai tempat yang lembab untuk dijadikan sarang maupun tempat tinggalnya. Tahu gini, saya mendingan gak punya motor, ucap Pak Alex saat itu sehabis Isya terduduk di atas kasur busa di dalam kobong. Bentuk bangunan kobong tempat tinggal Pak Alex memang benar-benar berbeda dengan kobong-kobong lain yang berada di sana. Yang membuatnya sedikit berbeda antara lain, kobong Pak Alex memiliki sebuah jendela berbentuk persegi panjang cukup besar di samping tempat tidurnya. Dan tepat sejajar dari pemandangan luar jendela tersebut mengarah langsung ke arah pemakaman umum dan pohon beringin raksasa yang terlihat usianya sudah sangat tua.
Jika dilihat saat siang hari, memang tidak begitu menyeramkan. Tapi, jika dilihat malam hari, akan berbeda lagi ceritanya. Bagaimana tidak menyeramkan? Salah satu batang pohon beringin tua itu, yang daun-daunnya yang tidak terlalu rimbun, mengenai jendela kobong, tempat di mana Pak Alex tinggal. Pikiran Pak Alex mulai resah dan juga tak karuan. Bagaimana kalau tiba-tiba saja saat ia sedang tertidur lelap, sesosok makhluk asing menyeramkan terduduk di atas batang pohon beringin tersebut dan menatap ke arahnya. Kemudian, ketika dirinya bangun, makhluk tersebut tiba-tiba saja sudah masuk ke kamarnya dan menggigitnya hingga tewas. Serem benar, ucap Pak Alex, yang kemudian menutup kaca jendela yang terbelalak dengan menggunakan sarung miliknya. Tapi ternyata rasa takut dan pikiran aneh-anehnya itu tidak sampai terjadi. Karena di hari pertama Pak Alex bermalam di kobong tersebut, ia malah tertidur sangat lelap. Bahkan tidak ada suara seekor nyamuk pun yang ia dengar atau menggigit tubuhnya. Satu-satunya suara yang mengganggunya saat sedang asyik-asyik tidur antara lain adalah suara berisik santri senior yang biasa dipanggil Akang oleh santri-santri junior. Akang itu membangunkan Pak Alex dengan cara menggedor pintu kobong tersebut kencang sekali, seperti orang yang lagi ikutan parade mukul beduk. Memasuki hari kedua, saat selesai sholat Isya berjamaah dan mengaji, tepatnya pukul 20.30, di mana para santri tersebut mulai masuk kobongnya masing-masing. Begitu juga dengan Pak Alex. Pak Alex saat itu baru sadar bahwa peci atau kopiahnya tertinggal di masjid, yang mau tidak mau, ia pun berbalik badan sambil menepuk jidat. Harus balik lagi ke masjid dan mengambil kopiah tersebut. Daripada nanti subuh dimarahin Akang karena berangkat ke masjid tanpa menggunakan kopiah, mendingan dari sekarang ia memaksakan diri. Peraturan pesantren ini memang demikian begitu ketatnya. Jangankan cuma perihal kopiah, perihal sholat berjamaah saja menggunakan celana katun atau tidak menggunakan sarung, maka akan dimarahi habis-habisan. Pakai acara ketinggalan segala lagi, dengus Pak Alex sambil berjalan kesal keluar dari kobongnya. Letak kobong Pak Alex dengan masjid tersebut memang gak terlalu jauh. Tapi jalan yang harus dilewatinya benar-benar minim sekali cahaya. Ditambah, jalan tersebut cenderung penuh dengan bebatuan dan tanah merah yang licin karena belum diaspal. Kalau seandainya saja hari itu musim hujan, mungkin ogah juga ngelewatin jalan tersebut, apalagi malam-malam kayak gini. Singkat cerita, sesampainya di masjid, Pak Alex melihat kopiahnya itu tergeletak tepat di pojok jendela, tempat di mana ia duduk saat selesai sholat tadi. Kebetulan, masjid saat itu sedang sepi, hingga nggak banyak bicara, kopiah itu ia ambil, kemudian kembali pergi ke kobongnya. Di tengah perjalanan menuju kobong, Pak Alex yang sedang khusyuk berjalan, tiba-tiba saja dikagetkan dengan sosok seperti seorang perempuan memakai jilbab panjang berwarna hitam, duduk sendirian di tengah jalan yang menghalanginya dan membelakanginya. Lantas Pak Alex terdiam sesaat memandangi punggung perempuan itu, yang kemudian Pak Alex memberanikan diri untuk bertanya. "Neng, lagi apa jam segini di sini?" tanya Pak Alex. Perempuan itu sama sekali tidak menyaut. Ia masih berdiam diri di sana tanpa sedikit pun bergerak. Kemudian, tiba-tiba saja samar terdengar suara lengkingan kecil dari mulut perempuan itu. Suara lengkingan itu membuat bulu kuduk Pak Alex merinding. Suara lengkingan tersebut kemudian terdengar semakin jelas menjadi suara tangisan yang lirih. Degup jantung Pak Alex seketika mulai berdetak tak karuan. Kedua matanya langsung terbelalak sambil menelan ludah saking kagetnya. Bagian belakang lehernya mulai terasa berat. Kedua kakinya bergetar hebat dan sekuat mungkin ia mencoba berbalik badan kemudian berlari. Pak Alex terus berlari menerobos jalan yang gelap secara acak. Pikirannya tidak memperdulikan kemana langkah kakinya ini membawa tubuhnya. Yang penting, jauh dari sosok jin tersebut. Suara dari sosok yang tadi masih terngiang-ngiang di telinga Pak Alex.
memompa langkah kakinya yang semakin kencang untuk terus semakin dalam menembus gelap. Hingga dirasa sangat lelah, Pak Alex kemudian duduk menjatuhkan tubuhnya sambil ngos-ngosan. Pak Alex duduk di sebuah akar pohon yang setelah itu baru ia sadari bahwa ternyata dirinya saat ini berada di tengah-tengah pemakaman umum di bawah pohon beringin tua yang tinggi besar yang sering ia lihat di balik jendela kobong tempat tinggalnya. Pak Alex semakin was-was ketika menyadari hal tersebut. Tapi sebisa mungkin ia mencoba mengontrol diri agar tidak terjadi hal-hal yang membuat celaka. Apalagi di lokasi tersebut benar-benar sangat minim sekali cahaya. Kalau ia memaksakan diri lagi untuk berlari, mungkin nasibnya akan sama seperti orang-orang di dalam batu nisan yang berjajar di sampingnya. Pak Alex terus mengontrol dirinya sebisa mungkin. Nafasnya tersenggal-senggal, ditambah degup jantungnya dirasa mau copot. Kemudian, Pak Alex pun dikagetkan lagi dengan sosok yang tiba-tiba saja ia lihat ketika ia menatap ke atas pohon beringin tersebut. Di atas sana, ia melihat sosok perempuan berkerudung hitam itu sedang duduk tepat di batang pohon beringin yang agak rimbun daunnya. Namun, kali ini sosok tersebut tidak sedang membelakanginya, melainkan sosok perempuan tersebut terlihat menatap tajam ke arahnya. Matanya penuh berwarna putih bulat, sedangkan wajahnya berwarna hitam legam, seperti bekas kulit yang terbakar gosong. Perempuan itu terus menatap ke arah Pak Alex yang berada di bawahnya, sedangkan Pak Alex sendiri sudah tidak bisa menahan kondisi tubuhnya, apalagi saat kedua mata perempuan setan itu menyorot ke arahnya. Pak Alex mencapai puncak dari rasa takut, hingga tubuhnya dirasa semakin lemas dan kemudian ambruk tak berdaya. Keesokan paginya, seisi pondok pesantren tersebut digemparkan dengan ditemukannya tubuh Pak Alex yang pingsan di bawah pohon beringin. Pak Alex sendiri pertama kali ditemukan oleh Akang yang sering membangunkannya tiap subuh. Akang pun menemukan Pak Alex dikarenakan Akang pun kecarian Pak Alex. Di saat seperti biasa Akang mencoba membangunkan Pak Alex, namun tidak kunjung bangun dan tidak juga turun ke masjid. Padahal saat itu sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Karena curiga, Akang tersebut kemudian masuk ke dalam kobong Pak Alex yang dimana kobong tersebut memang dalam keadaan tidak dikunci dari luar. Melihat Pak Alex tidak berada di dalam kobong, Akang tersebut ditemani oleh satu santri lainnya kemudian mencari Pak Alex ke sekitaran pondok pesantren. Tanpa sengaja, Akang melihat kopiah yang selalu dipakai Pak Alex tergeletak di pinggir jalan yang menghubungkan jalan menuju kobong dan pemakaman umum. Kemudian, Akang tersebut mencari Pak Alex ke arah situ. Di sanalah Akang kemudian menemukan Pak Alex yang dimana tubuhnya sudah terlentang tak berdaya tepat di bawah pohon beringin. Segelas air hangat diselangi obrolan pembuka dari Pak Kiai pemilik pesantren menjadi dialog pertama saat Pak Alex membuka mata dengan tubuh yang masih terbaring di rumah Pak Kiai. "Kenapa kamu tidur di bawah pohon beringin?" ucap Pak Kiai. Pak Alex yang awalnya mau bercerita yang sejujurnya, kemudian mengurungkan niatnya. Karena ia takut jikalau cerita yang sebenarnya, santri-santri yang ngaji di sini bisa pada bubar. Pada akhirnya, Pak Alex menjawab pertanyaan Pak Kiai tersebut dengan berbohong. "Saya sewaktu malam mau ngambil peci saya yang jatuh dari jendela kobong, jatuhnya ke arah makam. Saat saya hendak mencari peci tersebut di makam, saya terpleset, kemudian pun terjatuh," jawab Pak Alex menutupi kenyataan tersebut dengan kebohongan. Mendengar pernyataan yang demikian, Pak Kiai menyuruh Pak Alex untuk beristirahat dulu saja di kobong. Tak lupa juga, Pak Kiai mengingatkan Pak Alex untuk lebih berhati-hati lagi kalau malam hari keluar kobong, mengingat kondisi jalan yang belum terlalu bagus serta sangat minim dengan cahaya. Tubuh Pak Alex yang masih dirasa sangat pegal olehnya kemudian berbaring di atas kasur busa miliknya sambil memandang keluar jendela, tepat di mana pohon beringin juga pemakaman umum tersebut terhampar luas. Sebenarnya, untuk siang hari,
Pemandangan dari arah luar kobong tersebut cukup bagus, karena di balik pohon beringin besar itu bertengger pemandangan sebuah gunung yang dimana masyarakat kota Tasikmalaya menyebutnya dengan Gunung Galunggung. Pak Alex kemudian dengan sengaja membuka daun jendela tersebut hingga angin yang segar dari luar keluar masuk menerpa rambutnya, seperti membelai kepala hingga membuatnya mengantuk, kemudian langsung tertidur begitu saja. Dari tidur inilah Pak Alex akhirnya menemukan jawaban. Karena saat ia tertidur, ia bermimpi dan isi dari mimpi itu adalah pemandangan sebuah kobaran api yang melahap sebuah bangunan. Dan bangunan tersebut tidak asing bagi Pak Alex, karena bangunan itu berbentuk seperti kobong yang saat ini ditenggali olehnya. Orang-orang yang berada di dalam mimpinya terlihat berteriak histeris melihat api yang semakin membesar. Banyak warga yang mencoba berusaha memadamkan api tersebut, tapi tak kunjung juga berhasil. Berselang beberapa saat kemudian, datanglah tim damkar. Mobil pemadam kebakaran tersebut langsung mengguyurkan air ke arah api. Tidak beberapa lama, akhirnya api pun padam oleh air yang diguyurkan. Kendati dirasa sudah aman, warga pun terlihat lega karena tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kelegaan itu hanya bersifat sesaat setelah seorang anggota pemadam kebakaran memboyong keluar dari kobong itu sesosok jasad perempuan berkerudung hitam yang nampak sudah gosong. Lalu, kemudian di balik kerumunan warga, Umah yang merupakan pegawai kantin dari pondok pesantren. Lalu kemudian di balik kerumunan warga, Umah yang merupakan pegawai kantin dari pondok pesantren ini berlari dan mendekap jasad tersebut sambil berteriak histeris. "Ratna, anak saya!" Lengkingan suara Umah terdengar kencang sekali bersama tangisannya yang semakin menjadi-jadi. Beberapa saat kemudian, Pak Alex merasakan tubuhnya kedinginan hingga sangat menggigil, ditambah suara azan yang biasanya hanya terdengar normal, kini terdengar sangat begitu kencang sekali di telinganya. Lantas Pak Alex langsung membuka mata dan seketika dibuat kaget karena saat ini tubuhnya ternyata berada tepat di tengah-tengah pohon beringin dengan kondisi kaki dan tangan tertekuk. Lantas, tanpa banyak bicara, Pak Alex pun segera turun dari pohon itu dan kembali ke arah kobongnya. Karena kejadian barusan, hatinya sudah mantap bahwa hari ini ia akan berkemas dan pulang ke rumah. Daripada nanti semakin tambah membahayakan, pikirnya. Azan maghrib selesai berkumandang saat ia sampai di kobong. Pak Alex segera berkemas, menyusun baju, celana, dan semua peralatan yang ia bawa dari kampung tanpa satu pun yang tertinggal. Saat memasukkan baju juga celana miliknya, tanpa sengaja belakang punggung Pak Alex menyenggol sudut lemari yang terletak di pojokan. Hingga lemari itu tergeser ke samping, dan dari sanalah Pak Alex tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di belakang lemari tersebut selama ini. Ia melihat sebuah batu nisan yang bertuliskan nama Ratna Wirnarsi. Melihat hal tersebut, semakin memantapkan pula tekad dari Pak Alex untuk segera pulang. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Bagaimana cerita yang barusan? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti cerita tadi? Atau punya pengalaman lain yang ingin diceritakan? Kalian bisa mengirim email ke email yang telah tertera di layar agar bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih telah mengirimkan pengalaman kalian, dan jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di siniar berikutnya.